Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita live di Telegram seperti biasa. Kita hari ini di tanggal 1 Oktober, hari Rabu, jam 22.08 waktu Indonesia Barat ya, jam 10 malam teman-teman. So, selamat malam teman-teman semua. Dan juga selamat pagi, sore maupun siang buat teman-teman yang nontonnya lewat recording ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembahasan market update seperti biasa ya, 1 minggu sekali gitu ya. Di mana kita akan ngebahas tentang hal di market monthly close, quarterly close, dan juga US shutdown ya. Jadi kita beberapa waktu terakhir ini lagi melihat ya, ternyata banyak sekali nih. Kalau teman-teman perhatikan, cari aja kata kunci shutdown gitu ya di Telegram, mau di tempat-tempat lain gitu ya, di platform-platform lain banyak banget yang ngomongin di financial market US tuh lagi melakukan shutdown ya secara official. I don't know akan sampai kapan, dan ini menyebabkan data-data news gitu ya, news data. Jadi kalau kita ngomong news data, kita ngomong pengadilan, bukan pengadilan, sorry, pejabat-pejabat gitu ya, pejabat bahasanya ya. Bahasanya apa sih? Pemerintahan US gitu ya, pemerintahan US itu pada diliburkan lah bahasanya teman-teman. Oke, nah dari sana kita akan melihat mungkin market quote unquote akan volatile teman-teman. Nah volatile dan juga ada saatnya market itu akan sideways ya. Jadi ini ada hal yang cukup penting untuk dibahas teman-teman, tapi sebelum itu kita masuk, kita akan melakukan update Bitcoin terlebih dahulu ya. Nah, update Bitcoin, kalau kita lihat ini Bitcoin sudah balik ke 117 ya, tapi kalau teman-teman masih ingat gitu ya, kalau teman-teman masih ingat di YouTube terakhir kita ada memberikan sebuah analisis ya, kita berikan sebuah analisis terakhir di market update kita yang ada di Telegram. Nah, itu kita kasih tahu tentang cut risk malah menyebabkan masuk ke bear market. Nah, di situ sekitar 9 hari yang lalu saya pernah bilang ke teman-teman bahwa pergerakannya pergerakannya di weekly chart saya mempercayai, aduh ini banyak sekali gambarnya sudah gua hapus, jangan-jangan ya. Kita cari mana? Nah, aku nggak tahu lah, pokoknya kurang lebih di sini ya. Kalau kita lihat waktu itu gue bilang bahwa kalau teman-teman masih ingat, di sini ada fair value gap, lalu di sini ada doji, dan akhirnya turun lumayan dalam teman-teman. Nah, jadi sempat Bitcoin dari 116 berhasil turun sampai ke 109.000. Nah, sebelum sekarang balik lagi ke 117.000. Nah, pertanyaannya tentu adalah gimana kok update selanjutnya? Apakah tentang Koko bilang cut rate itu menyebabkan masuk bear market, tentang top cycle itu berubah gitu ya. Tiba-tiba kalau kita perhatikan, wah ini Bitcoin kayaknya mau breakout nih. Banyak yang ngomong gitu ya, banyak yang ngomong, kita lihat narasinya, wah benar, ternyata Oktobul gitu ya, kata kata orang lah ya, kata orang. Kita sih, gua pribadi sih belum berani untuk menyatakan seperti itu teman-teman ya. Kenapa aku belum bisa berani menyatakan seperti itu? Nah, tentu sekali lagi ya, kita balik lagi, kita melihat daripada higher time frame terlebih dahulu kalau kita ngomongin price action, dan saya adalah orang yang price action banget gitu ya. Kalau kita lihat di higher time frame, weekly-nya kita masih berada pada fair value gap. Kita belum close di atas 117 ribuan ya, 117 ribuan. Selama kita belum close di atas sana, artinya gitu ya, artinya atau kemungkinan besar kita masih dalam posisi yang agak sideways teman-teman. Oke, nah so, gimana tentang pergerakan monthly close-nya dan juga 3 months-nya gitu ya. Kita cukup penting nih teman-teman. Jadi kemarin itu pertanggal ya, benar-benar kemarin ya, benar-benar kemarin dan tadi pagi lah ya, jam 7. Kalau kita lihat itu monthly-nya kita mendapatkan bahwa monthly di bulan September itu tidak berwarna merah ya. Jadi monthly di bulan September itu masih berwarna hijau, which is kalau teman-teman nanti lihat di Bitcoin monthly return-nya, artinya September itu ditutup hijau. Nah, apakah Oktober akan ditutup merah atau hijau? Nah, ini yang kita mau bahas dulu, teman-teman ya. Kalau kita lihat berdasarkan monthly, teman-teman, sekali lagi, kalau walaupun ini sifatnya adalah berwarna hijau dan bisa dibilang gitu ya, kita sempat ngomong Agustus ada kemungkinan merah, September kemungkinan merah. Ternyata ya kita salah ya, September ternyata masih tutupannya hijau, walaupun pergerakannya volatile banget kemarin ya. Akhirnya sebelum dia closing pagi ini gitu ya, pagi ini dia close di 114.000. Nah, apakah ini menandakan bahwa saya akan memiliki penggantian pendapat lagi? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman masih ingat bahwa patokan kita saat ini adalah kita berada pada inside bar. Oke, nah kita lagi berada pada inside bar sejak ada di bulan Agustus. Nah, which is kalau teman-teman lihat
reaksinya ketika bulan Agustus tutup di 108.000 ternyata mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini akan sampai mana? Sebenarnya kalau kita ngomongin monthly chart, apalagi kebetulan ini lagi hijau, ya, ini kebetulan lagi hijau, maka saya bisa melihat mungkin paling idealnya harusnya dia akan melewati previous month high. Karena kenapa? Walaupun dia tidak close di atas high sebelumnya ataupun tidak terlalu bullish, bukan bullish engulfing, tapi kita bisa melihat bahwa tutupannya berwarna hijau. Itu yang penting. Ya, jadi tutupan kemarin itu berwarna hijau, maka biasanya bias pertamanya adalah kenaikan. Gitu ya. Sama lah, kalau kita lihat merah, ya berarti biasanya kalau kita lihat merah, harusnya dia akan turun dulu terlebih ke sini. Kalau kita lihat hijau besar, harusnya dia akan naik dulu, gitu kan. Nah, ini merah masih agak-agak gimana gitu kan. Ini sempat turun dulu nih, kalau teman-teman lihat ya. Dia turun dulu, ini kan closing bawahnya 89.700, ini sampai ke 89.100 waktu itu. Ya, jadi pada dasarnya kalau saya lihat ini harusnya ada kemungkinan untuk naik terlebih dahulu untuk daripada si Bitcoin ya. Nah, dan jangan lupa karena ini insight bar seperti yang saya pernah share ke teman-teman, kalau ketemu insight bar, kuncinya adalah insight bar adalah sideways. Oke, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, insight bar adalah sideways. Oke, jadi pergerakan ini akan cukup volatile, teman-teman ya. Dan pergerakan cukup volatilenya, range-nya adalah dari 105.000 gitu ya sampai ke harga yang paling atas 123.000. Nah, saya mungkin mau tariknya terbalik aja, sama aja lah ya, tapi kita tariknya terbalik supaya teman-teman mengerti maksud saya apa gitu. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan pada reaksi pertamanya di sini kita itu berhenti di 0,25 gitu ya, atau Fibonacci yang kita bisa ngomong ya ini sebagai discount zone. Ya, ini sebagai discount zone, dan sedangkan sekarang lagi berusaha untuk naik teman-teman ke 0,75, yaitu premium zone. Nah, which is kalau kita mainnya di sideways seperti biasa, saya pernah ngomong ke teman-teman, kalau sudah di atas cari sell. Oke, kalau dia sudah di bawah, kita cari buy. Selama dia tidak close di atas ataupun di bawah daripada area inside bar-nya. Itu yang kata kunci paling utama, teman-teman. Ya, kata kunci paling utama. Nah, maka kalau kita lihat daripada pergerakannya untuk si Bitcoin gitu ya, mungkin kita bisa mengekspektasikan apalagi ada bullish setinggi ini ya, harusnya 118.000 itu most likely akan terlewati. Nah, gimana kok dengan perspektif pada daily yang kita lihat sebagai ada potensi bahwa dia itu sudah mengalami change of character, which is yang pernah kita bahas juga sebelumnya. Nah, pergerakan ini artinya ini ada pergerakan yang masih sideways, atau kita bisa ngomong secondary trend. Kenapa kita ngomong secondary trend? Karena utamanya terjadi penurunan ke bawah yang sangat besar, which is ini kalau kita hitung, saya tidak tahu, tapi kurang lebih 15 hari, ya kurang lebih 15 hari, dan kita tuh sudah di lebih dari 15 hari, kita tidak berhasil untuk recover lebih tinggi daripada penurunan yang sebelumnya terjadi. Nah, maka kalau kita ngomong, teman-teman, ini sebenarnya kita bisa tarik juga Fibonacci, gitu ya. Fibonacci untuk kita menentukan di manakah area-area yang kita sebut sebagai premium zone dan juga discount zone. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, harga lagi berhasil ngebreak 0,5 dengan bullish candle yang solid gitu ya, bullish candle yang lumayan solid. So in my point of view, ada kemungkinan dia ada untuk kenaikan sampai 0,75. Nah, 0,75 ini angkanya berapa? Kurang lebih di angka psikologis, teman-teman. Angka psikologis yaitu 120.000. Jadi in the short term, kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci doang gitu ya, kita lihat berdasarkan Fibonacci, kita bisa lihat ada angka psikologis 120.000 sebagai resisten. Ya, nah kalau kita misalnya turunkan time frame kita, misal dari daily kita turun ke 4 hour, ternyata ini merupakan area fair value gap, teman-teman. Ya, ini merupakan area fair value gap dari sebelumnya. So, in this point of view, walaupun ya fair value gap-nya ini sudah retest beberapa kali, ya, sorry, 2 kali lah ya, kurang lebih 2 kali. Nah, ada kemungkinan dia masih bisa mengisi sampai 50% daripada area fair value gap-nya. Karena fair value gap ini kan lebar ya. Kita lihat ini dari 118.500 sampai 121.000. Nah, maka kita bisa tandain, ya udah kita tandain aja. Artinya ada 181.500 sampai 121.000. Ya. Nah, inilah yang akan menjadi resisten kita selanjutnya. Ya, which is tepat di sini kita melihat ada trend line liquidity daripada retail. Ya, jadi ini retail menandai ini sebagai trend line gitu ya. Jadi begitu breakout
beli katanya, tahu-tahu dijunamkan ke bawah. Nah, ini sudah dijunamkan ke bawah, waduh, bahaya sekali ya, tiba-tiba mengalami kenaikan ke atas. Nah, apa yang gue bayangkan lagi selanjutnya adalah, kok ini apakah di 120 kamu sudah bisa ngomong bahwa ini resisten yang kuat? Saya bisa ngomong, teman-teman. Kenapa saya bisa ngomong itu? Nah, maka kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada perspektif for hour chart. Nah, kalau kita lihat daripada 4 hour chart ini, ya, 4 hour chart, kita lihat ya ada penurunan yang dalam, terus tadi kita sudah tarik Fibonacci, kita ketemu 0,75 di sini. Kita ingat sekali lagi, kata kuncinya, kita percaya bahwa beberapa waktu terakhir, kalau teman-teman setuju dulu ya, kita setuju dulu nih semuanya. Terlepas saya salah atau terlepas saya benar. Anggap teman-teman setuju bahwa ini secondary trend. Maka kalau kita ngomong secondary trend, harusnya paling minimal kalau kita ngomong Elliott Wave. Kalau teman-teman tahu Elliott Wave ya, Elliott Wave itu minimum adalah pergerakan A, B, C. Maka saya bisa lihat ini kemungkinan adalah A, B, dan juga C. Oke, sesimpel itu teman-teman. Ya, saya anggap ini akan melakukan false break sampai ke 120.000, menyelesaikan naratif dia terhadap ABC, barulah dia mengalami penurunan dari tren yang utama. Yang mana tren utama sudah satu wave, ini dua wave, ini tiga, ini empat, dan juga ini lima. Nah, 4 sama 5, 3 itu tidak usah kita pedulikan dulu, teman-teman. Kita lihat dulu yang penting, yang terdekat dulu. Ya, yang terdekat dulu. Oke, nah, kenapa aku bisa ngomong seperti itu juga? Kenapa saya pede gitu? Nah, ingat teman-teman, kalau kita ngomongin time frame ya, kalau teman-teman ingat kita ngomongin time frame, kita itu selalu mempercayai bahwa the higher the time frame, ini teorinya ya, ini teorinya, the more strong atau valid it is. Oke, jadi the higher the time frame, the more valid it is. Ini kan kita baru ngomong 4 hour nih. Apa yang bisa menyebabkan gue ngomong ini menjadi area penting nih, walaupun ada Fibonacci, ada apa tadi, ada ABC wave, ada fair value gap gitu ya. Apa selanjutnya yang secara higher time frame harusnya dia menjadi menarik. Itu yang kita lanjutkan kepada pembahasan kita tentang quarterly close. Nah, jadi kemarin itu kan kebetulan bulan September nih, teman-teman. Kebetulan bulan September. Which is kita mengetahui ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, Q4 itu dimulai dari Oktober sampai bulan Desember, teman-teman. Ya. Nah, Oktober ini baru buka. Ya, Oktober ini baru buka. Kemarin kita baru menemukan tutupan daripada Q3. Kita baru dapat quarterly close dari Q3. Nah, apa yang terjadi pada 3 hour chart? Nah, ini yang kita penting, teman-teman. Ya, apa yang terjadi pada 3 hour chart? Nah, teman-teman, teman-teman, sekali lagi, saya agak takut ya. Bukan saya agak takut, tapi saya agak menakut-nakuti gitu ya. Sifatnya menakut-nakuti teman-teman di sini. Jadi kalau kita melihat ya, teman-teman ya, saya melihat ada sedikit kecenderungan kemiripan gitu ya, kecenderungan kemiripan. Daripada sekali lagi, kalau teman-teman ingat, saya pernah bahas tentang makro market update, teman-teman bisa cek ya di YouTube kita, di bagian yang di sini ya, makro market update 2025. Sorry, bukan yang makro. Sorry. Yang ini cycle update yang di 3 bulan yang lalu ini ya. Saya ngomong tentang Bitcoin cycle update itu lumayan penting kalau teman-teman mau tahu cycle-nya sampai kapan. Saya ada ngomongin kemiripan antara 2021 dan 2025. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, lihat ya, ini kita anggap ini candle pertama. Nah, ini candle pertama pencetak all time high. Candle pertama pencetak all time high di 2025. Ya, nih perhatikan lagi ya, perhatikan ulang ya, pelan-pelan kita pelan-pelan. Candle pertama all time high. Oke, candle kedua berwarna merah. Sifatnya inside band. Sifatnya inside band. Oke, candle kedua sifatnya merah juga. Ya, warnanya merah juga. Lalu candle ketiga, kalau teman-teman lihat, set mulai ada hijau. Hijau. Di sini hijau juga. Nah, ini yang cukup menarik. Ini candle keempatnya nih. Ini candle keempat. Teman-teman perhatikan ini candle keempat. Lihat. Ada ada kenaikan tinggi. Ini all time high. Ya, ini all time high teman-teman. Ini sekali lagi kita lihat all time high mengalami penurunan di closingnya. Ya, lalu mengalami penurunan di closingnya. Apa yang terjadi pada 3 months yang candle keempat? Jadi dia all time high mengalami penurunan kecil, ya penurunan kecil kalau kita perhatikan di sini. Ya, jadi ini sebelumnya candlenya gede-gede nih pas at all time high. Jadi kita balik lagi kita ngomong all time high gede, all time high gede, all time high gede, all time high masih gede. Kok yang ini agak kecil? Nah, ini yang kecurigaan kita. Ya, kita kecurigaan daripada pergerakan 3 months-nya. Ya, jadi kalau kita lihat
candle ini agak sedikit kita masih wanti-wanti ya. Nah, selama saya ngomong ya, saya ngomong selama tidak lewat dari 125.000, Bitcoin saya bisa ngomong masih bearish. Kenapa? Bukan bearish ya, sorry. Masih berpotensi untuk bikin top cycle. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena closingnya itu adalah closing yang lemah. Kecuali saya bisa ngomong, at least gitu ya, dari panjang weeknya, kalau kita perhatikan nih, di sini cara saya tarik, teman-teman bisa perhatikan, nih, kalau dia bisa close di atas 0,5, itu saya bisa ngomong bullish. Sedangkan kalau kita lihat, dia not even kena, tidak melewatin sedikit pun, bahkan menyentuh daripada 0,5. Ya, jadi ini masih relatif nih kalau kita lihat 3 months-nya ini mulai ada kelemahan. Ya, jadi sekali lagi itu yang saya lihat daripada 3 months-nya yang mendukung perspektif saya terhadap Bitcoin untuk mengalami kenaikan mentok sampai ke 120.000 kurang lebihnya ya. Jadi patokan angkanya adalah 120.000. Apalagi lagi bullish kayak gini jangan dilawan ya, teman-teman ya. Kita lagi bilang ini market lagi bullish. Kemarin kita juga sudah ngomong kan, Ethereum kita bilang udah mulai murah karena Ethereum udah mulai nyentuh area kita yang ada di sekitar 4.000. Nah, teman-teman bisa lihat kalau teman-teman cuma ngikutin perspektif itu doang, which is udah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya, perspektif itu doang, teman-teman bisa mengalami kenaikan dari Ethereum Bank, Ethereum aja 10%, yang mendapatkan upside seperti itu ya. Nah, so sekali lagi teman-teman ya, untuk update-nya mungkin itu dulu, teman-teman ya, untuk update-nya mungkin itu dulu. Nah, jangan lupa teman-teman yang mau join gitu ya, silakan teman-teman join ke Telegram kita lewat link yang ada di deskripsi buat teman-teman yang nontonnya dari YouTube. Dan juga buat teman-teman di Telegram dan juga teman-teman yang di YouTube yang mungkin baru kenal TTB hari ini, maka teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di @trading tanpa baper Vincent Chandra, dan teman-teman bisa melihat akan banyak banget update-update seperti ini, which is 1 minggu sekali kita akan upload tentang live-live yang bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Nah, kebetulan ya teman-teman ya, gue mau sedikit flexing dikit deh, sebelum jadi walaupun teman-teman kalau masih ingat ya, kalau teman-teman kalau teman-teman sudah tahu TTB tuh beberapa video sebelumnya tuh kayak bearish market crypto, keluar bearish market crypto, keluar seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman ingat gitu, ini bedanya saya ya. Jadi ini kita bedanya TTB dengan komunitas di luar-luar sana. Komunitas di luar sana kalau sudah punya bias, kalau bullish bullish aja, kalau bearish bearish aja, gitu kan. Nah, kalau saya di TTB, saya price action discount everything. Jadi ingat ya teman-teman ya, kita tidak peduli mau ada US shutdown kayak mau ada apa, price action discount everything. Oh, saya lupa ya, kita ngomongin tentang US shutdown ya. Nah, price action discount everything teman-teman. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Entah kenapa, saya tiba-tiba mendapatkan wangsit gitu ya. Saya tiba-tiba mendapatkan wangsit. Jadi malam-malam itu di Discord teman-teman. Jadi kita kan punya Discord yang namanya TTB Premium. Ini kayak tempatnya saya untuk memberikan teman-teman sinyal lah bahasanya ya. Ini ya beberapa teman-teman kemarin ada seratusan orang yang udah join, dan kita menunggu kalau teman-teman yang mau join lagi itu di bulan Oktober ini, di dekat-dekat akhir Oktober, baru kita akan mulai reshuffle lagi buat teman-teman yang tidak make gitu ya, tidak make TTB Premium, akan di-kick, akan di blacklist gitu kan, buat teman-teman yang baru bisa join ke sini. Nah, kita singkat cerita kemarin malam itu mau nge-short gitu kan, kita mau nge-short tuh. Banyak yang mau kita short waktu sebelum closing monthly. Terus saya tiba-tiba kan melihat nih, aduh ini kok gerakannya udah mulai aneh ya, gerakannya mulai aneh. Malam-malam saya bilang, kata kuncinya bukan naik deh, kita ngomong apa ya? Naik ya. Kita ngomongnya, sorry, saya lihat ya, saya cari watchlist dulu. Jadi malam-malam kalau kita lihat di sini, jadi gue bilang jam 9.49 nih, gue bilang market crypto in my point of view kemungkinan besok ada kenaikan ya, karena volatility ganti bulan. Ada yang punya watchlist, gue langsung ngomong gitu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Sebenarnya ada pertanda kuat teman-teman. Sebenarnya ada pertanda kuat ya. Apa pertanda kuatnya? Jadi itu malam itu kan jam 9 ya, jam 9.49 ya, jam 9.49. Saya cuma lihat satu sebenarnya, saya cuma lihat satu. Saya lagi melihat tuh kurang lebih ini candlenya di sini lah. Candlenya di jam-jam ini, jam 9.49 tuh kurang lebih ini ya, 9.49 kurang lebih yang gini lah. Ya, nah saya cuma lihat satu, ini ada ini kan ada kenaikan, naiknya lama nih. Waktu turun, walaupun ada bearish besar, kok bearish ini kayaknya konsolidasi ya. Saya langsung, ini kayaknya nih ada yang akumulasi nih. Ada yang akumulasi nih. Langsung lah saya bilang, kayaknya ini akan naik ini besok nih. Kebetulan banget kita mau closing monthly, which is biasa closing monthly, closing yang time frame besar itu bakal ada volatilitasnya.
Nah, ketika ada volatil, oh ternyata benar terbang semua. Dan kalian bisa lihat di sini hijau-hijau. Ya, hijau-hijau ini kecuali si cross ya. Ada si cross, ada cubis di sini. Ini salah satu watchlist kami lah di TTB Premium ya. Jadi ya itu sebuah kehokian teman-teman ya, sebuah kehokian. Nah, tentang shutdown ya teman-teman ya. Sekali lagi tentang shutdown. Nah, kalian sebenarnya kalau kita ngomongin shutdown, ya, kita ngomongin shutdown itu sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu, sudah terjadi beberapa tahun ke belakang. Ya, jadi kita lagi melihat ada US shutdown, di mana shutdown ini pada umumnya itu cuman penutupan pemerintahan. Jadi dalam politik itu ibarat kata tidak ada apa ya kalau kita ngomong bukan pengadilan yang ngomongnya apa sih? ASN ya, kita ngomong ASN di US itu tidak bekerja gitu loh. Jadi pemerintahan itu tidak bekerja, yang lain tetap bekerja teman-teman. Nah, penyebabnya itu apa sebenarnya? Jadi kalau kita ngomong penyebabnya adalah tentunya bank itu akan libur. Karena pemerintahan sama bank itu kan mirip ya, bank itu akan libur. Nah, ketika bank lagi libur, secara gampang kita akan langsung mikir, kalau bank libur, kalau bank libur, otomatis big money itu most likely lagi tidur, gitu. Bukan lagi tidur, lagi tidak transaksi. Lagi tidak transaksi. Maka kalau mereka tidak transaksi, yang akan terjadi sebenarnya apa? Satu, sideways. Itu sudah pasti. Ya, jadi bank libur itu pasti ujungnya adalah sideways. Nah, ini tentunya tidak akan terjadi sideways-nya itu langsung di hari tersebut. Kenapa bisa saya ngomong di hari tersebut tidak terjadi langsung sideways? Karena teman-teman, karena kalau kita ngomong kalau cuma satu hari yang ngaruhnya tidak terlalu. Tapi kalau ngaruhnya atau US shutdown-nya itu sudah berhari-hari sampai hitungan minggu, baru teman-teman akan lihat. Maka kedepannya dia akan sideways terus. Karena big money-nya, apalagi kita ngomong ETF, sekarang kan kita ngomong Bitcoin dan Ethereum dan lain sebagainya, itu kan sudah mulai ada ETF-nya, udah mulai ada kayak MicroStrategy dan lain sebagainya. Nah, mereka tuh akan secara otomatis tuh off gitu. Secara otomatis off. Jadi tidak ada tuh namanya flow-flowan ETF dan lain sebagainya. Mungkin malam-malam kalau kita lihat kan US Open mungkin jam-jam 8.30 itu harusnya tidak ada pergerakan besar juga teman-teman. Ya, itu yang agak ditakutkan gitu ya, menjadi salah satu penyebab market itu akan bergerak cukup sideways. Nah, tapi teman-teman ini yang menarik nih. Ini yang menarik. Artinya kalau misalnya bank libur artinya kita bisa melihat akan banyak tiba-tiba orang yang nganggur. Nah, orang ini orang siapa? Misalnya kita ngomong orangnya orang-orang yang ada di pemerintahan. Yang kedua, kita ngomong orang-orang yang ada di bank. Nah, kalau orang itu banyak yang nganggur, kalau orang itu banyak yang nganggur, ini teman-teman ya, kalau kita ngomong akan banyak tiba-tiba orang yang nganggur, maka sebenarnya logika dasarnya adalah kalau mau cari duit, kan cari duitnya nggak bisa offline. Ya udah, cari duit atau bisnis online. Maka teman-teman nanti bisa melihat tuh saham-saham yang berkaitan dengan online-onlinean gitu ya, dengan online-onlinean. Contoh kalau kita misal ngomong saham seperti apa? Zoom misalnya, kayak Zoom. Itu bisa jadi akan mulai merame gitu. Nah, kalau kita ngomong juga apalagi yang bisnis online Web3 teman-teman. Web3. Web3 ini kan bisnisnya banyak. Bisnisnya online semua. Maka teman-teman lihat ketika US shutdown tidak heran langsung direspon sama market Bitcoin dan crypto altcoins itu mulai mengalami kenaikan. Karena orang-orang tiba-tiba mulai berbisnis atau mengulik-ngulik tentang Web3. Bakal ada flow yang masuk ke Web3 seperti itu. Ya. Nah, apalagi penyebab selanjutnya? Nah, karena bank libur dan lain sebagainya, US shutdown itu menyebabkan tentunya data news itu berhenti atau ekonomi itu jadi tidak pasti karena takutnya nih ada resesi nih karena mereka tidak bekerja nih. Ya, mereka tidak memutarkan duitnya nih. Maka kalau misalnya terjadi resesi, apa yang akan terdampak? Maka akan berdampak pada DXY yang melemah. Ya, maka kalau kita lihat DXY melemah, apa yang akan jadi bullish? Semua yang berhubungan dengan USD. Ya, XAU USD, Bitcoin USD, Euro USD misalnya seperti itu. Ya, nah USD IDR pun mungkin salah satunya akan mengalami pemberhentian lah, at least gitu ya, dia tidak naik lagi. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya DXY itu masih dalam kondisi yang sideways. Tapi saya mempercayai bahwa DXY ini ada kemungkinan untuk mengalami penurunan kembali dan akan sideways. Nah, karena ini juga yang agak tricky teman-teman ya. Jadi kita tadi barusan ngomong beberapa tentang efek-efeknya nih. Kita ngomong efek-efek daripada pergerakan US shutdown. Nah,
Masalahnya adalah ini yang teman-teman harus ingat. Price action, discount everything. Ya, jadi tidak usah peduli sebenarnya apapun beritanya, price action, discount everything. Nah, kalau kita ngomong price action, kalian lihat DXY itu di harga yang murah, di area yang murah. Bitcoin itu berada di harga yang mahal. XAU itu juga berada di harga yang mahal atau gold kalau kita ngomong di sini. Ya. Nah, maka kalau secara logika dasar kalau ada yang mahal dan murah, masa sih udah murah banget nih ibarat kata udah disupport besar nih ibarat kata ada pergerakan bullish kecil pula. Masa sih kita bisa mengekspektasikan bahwa DXY itu akan jatuh sampai segini? Ini tentu tidak gitu loh. Tentu tidak jawabannya. Tentu tidak. Apakah kita juga bisa mengekspektasikan bahwa Bitcoin akan rally ke 150.000? Kan jawabannya tentu tidak. Apalagi US shutdown, nggak mungkin. Nggak ada mungkin ceritanya US lagi shutdown tuh tiba-tiba ada aset yang boom. Nggak mungkin ceritanya. Kecuali mungkin kalau kita ngomong Bitcoin-nya itu lagi di harga bawah. Rally lah dia tiba-tiba flow Web3-nya banyak. Nah, di kondisi ini tuh orang-orang justru mau take profit. Naik dikit take profit. Apalagi yang holder altcoins ya. Holder altcoins. Dikit naik, wah gue kemarin udah nyangkut. Gue keluar kasih ke orang yang punya duit yang baru. Seperti itu. Ya, itu logika dasar aja sebenarnya. Ya, logika-logika dasar. Jadi, pada dasarnya kembali lagi gitu ya. Kembali lagi kita akan lihat persection aja teman-teman. Sorry ya, kalau kita ngomong TTB ya, tapi nggak tahu kembali lagi ke teman-teman. Kalau di TTB gue akan selalu fokus pada persection. Persection bilang naik, gue naik. Persection bilang turun, gue bilang turun. Gitu. Jangan karena gue punya barang, karena gue punya XAU US dollar gitu kan, gue bilang XAU akan ke 5.000, XAU akan ke 3.000. Walah, ilah, kapan mau apa ibarat kata tuh itu kayak judi aja gitu ya. Kayak judi aja walaupun ya banyak data juga lah yang kita ngomongin seperti itu ya. Nah, cuma kalau saya ngomong XAU sih harusnya tidak akan jauh-jauh banget lah dari sini gitu. Mungkin ya mentok-mentok 4.000 gitu ya, mentok-mentok 4.000. Cuma 4.000 juga kalau kita nanti bandingkan sama downside-nya akan lumayan juga karena kalau saya lihat sih downside daripada emas itu mungkin bisa sampai ke penurunannya bisa sampai ke sekitar 3.600 karena ini lagi di wave 3 kan. Kita menunggu wave 3 ya kan harusnya dia akan balik ke wave 4 teman-teman, which is wave 4-nya di sini kalau kita lihat ada demand lah ya, demand di sekitar 3.600 kalau kita ngomongin gold sedikit ya. So itu aja dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk outlook-nya malam ini. Jangan lupa teman-teman bisa join kita di live Telegram karena di Telegram kita sering memberikan outlook jangka pendek teman-teman ya, outlook jangka pendek seperti DXY ini ya, kita seperti RWAC ini saya kasih tahu RWAC itu salah satu yang teman-teman bisa perhatikan dan juga teman-teman yang dari YouTube yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan ya video-video kita silakan di subscribe teman-teman yang di Telegram juga ya. So itu aja, thank you, see you on the next slide ya, bye bye. Jangan lupa disclaimer on ya teman-teman, di bawah di kolom deskripsi sudah gua sampaikan.